bisa dilihat gejala orang-orang yang diduga sedang turun motivasinya, sedang kurang termotivasi, yaitu yang tampak kurang bersemangat, lesu, gampang mengeluh, sering telat mengerjakan tugas-tugasnya, skripsinya biasanya tertunda-tunda. Kembali kita berjumpa di channel YouTube saya dan terima kasih sudah membuka video ini. Topik berbagi kita pada video kali ini adalah tentang motivasi kuliah atau motivasi belajar di perguruan tinggi. Judul presentasi saya ini adalah 7 cara efektif meningkatkan motivasi kuliah atau belajar di perguruan tinggi. Saudara sekalian, motivasi merupakan faktor terpenting untuk sukses. Jika sedang termotivasi, muncul semangat untuk beraktivitas, dan itu rasanya menyenangkan. Banyak masalah, jika ada motivasi, tidak gampang menyerah. Selalu ada cara untuk cari solusi. Akan tetapi, kadang-kadang kita kan kurang termotivasi untuk belajar, juga untuk bekerja sebenarnya. Kadang terasa bahwa tugas-tugas menumpuk, seperti tugas membaca, menyelesaikan laporan praktikum atau responsi atau diskusi, merampungkan grup project dan lain sebagainya. Di samping mengikuti kegiatan akademik yang sedang berjalan, tidak jarang timbul rasa kewalahan atau bahkan tertekan, kemudian motivasi turun. Nah, bagaimana caranya agar tetap termotivasi setiap hari? Bagaimana meningkatkan di saat down dan mempertahankannya? Temukan jawabannya di tayangan ini. Saran saya agar saudara menyimak video ini sampai akhir. Jadi setelah pengantar ini saya akan memberikan pengertian tentang motivasi. Baru setelah itu saya akan jelaskan 7 cara efektif tersebut. Jadi pengertian motivasi adalah sebagai berikut. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi belajar adalah dorongan belajar. Jadi mahasiswa bermotivasi ialah mahasiswa yang berkecenderungan dalam dirinya untuk mencapai tujuannya guna memuaskan kebutuhannya. Tidak sulit untuk mengenali mahasiswa yang termotivasi. Mereka biasanya tampak bersemangat, selalu cari cara untuk atasi masalah dan giat belajar. Mereka tidak mudah menyerah, seperti saya sebutkan tadi. Nah, sementara itu bisa dilihat gejala orang-orang yang diduga sedang turun motivasinya, sedang kurang termotivasi, yaitu yang tampak kurang bersemangat, lesu, gampang mengeluh, sering telat mengerjakan tugas-tugasnya, skripsinya biasanya tertunda-tunda. Mereka tidak berdisiplin dan pada ujungnya kurang berprestasi, bahkan bisa gagal. Untuk pendalaman pengertian ini perlu dijelaskan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, yang disinggung sepintas pada video saya pertama dulu. Untuk itu dipilih sebagai dasar utama yaitu tulisan Lisa Ligault tahun 2016 sebagai berikutnya. Dijelaskan di situ bahwa motivasi intrinsik adalah keterlibatan dalam perilaku karena minat atau kesenangan. Motivasi ini muncul dari dalam diri sendiri, tidak dari luar. Jadi terdapat kecenderungan yang alami pada manusia memang, yaitu aktif berusaha melakukan hal-hal yang menurut mereka menarik atau menyenangkan. Ini motivasi intrinsik. Nah, sementara itu motivasi ekstrinsik adalah keterlibatan dalam perilaku karena alasan eksternal atau alasan sosial untuk melakukan suatu tindakan.
Nah, motivasi ini dari luar diri atau eksternal ya. Terdapat berbagai macam motif menjadi mahasiswa dan belajar di perguruan tinggi ya. Ada yang sekadar untuk menyenangkan orang tua atau hanya untuk mendapatkan status sebagai mahasiswa gitu ya. Ada motif eksternal yang lebih keren ya, seperti menginginkan penghargaan atau mendapat nilai yang baik dan lain-lain. Nah, motif eksternal ini dapat membantu untuk mendorong tindakan untuk perilaku yang tidak menarik secara intrinsik ya. Jadi karena secara intrinsik atau alami kurang menarik, maka perlu dibantu dari faktor eksternal ya agar orang termotivasi. Ya itu saya kira baik aja ya. Saudara sekalian, lebih jauh dari ini kita lihat di antara motivasi eksternal ini tidak sama bekerjanya atau gimana, tidak sama dampaknya dan dapat berbeda antar mahasiswa. Ya, jadi maksudnya begini, ada motivasi ekstrinsik yang lebih efektif daripada yang lain. Ada yang sangat eksternal, misalnya deadline, bisa juga berupa ancaman hukuman dan lain-lain yang membuat orang melakukannya karena merasa terpaksa. Ya, tapi ada motivasi eksternal yang diinternalisasi atau dijiwai gitu ya. Motif itu eksternal tapi telah menjadi keyakinan, nilai atau kebutuhan yang dipegang teguh ya. Jadi sudah selaras dengan diri ya. Perilaku menjadi ekspresi dirinya begitu. Jadi sudah seperti motivasi internal tadi seperti saya jelaskan tadi. Jadi mahasiswa melakukannya bukan karena merasa terpaksa. Nah, ini yang diharapkan ya, agar lebih menunjang keberhasilan. Ya, apa itu? Yaitu diperolehnya capaian pembelajaran yang dijelaskan pada video kedua saya. Jadi apa ya message-nya di sini adalah bahwa agar mahasiswa berusaha menjiwai motif atau motif eksternal tadi, motivasi ekstrinsik tadi, bahwa itu memang kebutuhan dia. Dengan dia menjiwainya, itu akan menjadi sesuatu yang dilaksanakan tidak karena terpaksa itu, dan itu akan lebih optimal nanti hasilnya. Ya, itu tadi pengertian ya sebagai pengantar, dan sekarang saya ingin menjelaskan 7 cara efektif untuk meningkatkan motivasi dan mempertahankan motivasi itu, yaitu adalah sebagai berikut. 7 cara efektif itu yaitu: 1. Ingat tujuan. 2. Buat rencana konkret. 3. Mulai saja. Nanti saya jelaskan semua ini. Nomor 4. Hindari gangguan. Cara kelima, dekati orang positif. Cara keenam, syukuri capaian. Cara ketujuh, jaga keseimbangan hidup. 7 cara ini kalau saudara memahami dan melaksanakan, saya yakin ini sangat efektif. Ya, coba kita lihat cara yang pertama, misalkan ingat tujuan ya. Jadi yaitu ingat tujuan, ingat mengapa Anda ke perguruan tinggi ya. Saudara menapak ke perguruan tinggi ya, melangkah ke perguruan tinggi tentu agar menjadi sarjana ya kan. Nah, tetapi tentu tidak asal sarjana ya, tapi menjadi sarjana yang mempunyai kompetensi plus seperti isi video kedua saya sebelumnya. Jadi dengan kompetensi plus ini terbuka kesempatan lebar untuk mendapatkan karir, pekerjaan, dan keberhasilan di waktu yang akan datang. Apalagi saat ini kan era kompetitif, dan pada waktu yang akan datang akan lebih kompetitif lagi ya. Nah, pada video itu yang sebelumnya itu ditunjukkan perlunya membuat atau tujuan ya, perlunya membuat tujuan jangka panjang ya, di sini termasuk ijazah dan IPK yang tinggi dan lain-lain. Juga tujuan jangka menengah ya. Saya misalkan di sini IPK nilai ya, IPK itu indeks prestasi kumulatif pada semester berjalan ya. IPK yang tinggi tentunya. Nah, juga
perlu dibuat tujuan jangka pendek. Misalkan ini mau mendekati UTS agar UTS-nya sukses. Ini mau menyelesaikan laporan, agar laporannya rampung ya, seperti itu. Ini tujuan-tujuan yang membuat Anda fokus begitu ya. Jadi jika sedang tidak bersemangat dengan merenungkan tujuan dan dampak masa depan itu, akan muncul semangat belajar. Jadi perlu fokus ke tujuan, ke target yang realistis. Dalam hal ini baik sekali jika Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu tentang materi perkuliahan, sehingga ini pun menjadi motivasi intrinsik seperti saya jelaskan tadi. Lebih jauh, mahasiswa perlu menyadari bahwa masa studi di perguruan tinggi merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk mekar berkembangnya kapasitas intelektual dan social skills. Masa saat Anda dapat mengeksplorasi berbagai kesempatan untuk menemukan apa yang diminati, passion Anda di mana, gitu ya. Kesempatan untuk meningkatkan kapasitas menjadi profesional pada bidang yang diinginkan. Mahasiswa di kampus hanya sementara, hanya barangkali 4-5 tahun. Tapi prestasi selama di perguruan tinggi sangat menentukan masa depan Anda yang kompetitif tadi itu, di masa depan itu. Sayang sekali jika peluang itu disia-siakan pada usia muda ini. Pada masa kehidupan selanjutnya itu sudah berbeda nanti situasinya. Oke, saudara sekalian, jadi itu cara pertama, yaitu ingat tujuan. Nah, selanjutnya cara kedua. Cara kedua adalah buat rencana konkret. Buatlah rencana konkret dan realistis. Jadi, di sini saya tuliskan rencana mingguan misalkan. Itu membantu kita untuk tetap pada jalur untuk menyelesaikan semuanya pada waktu yang tepat. Perlu juga dibuat rencana harian. Rencana harian ini membebaskan beban pikiran untuk mengingat-ingat apa yang harus dituntaskan pada hari itu. Dengan demikian, kita dapat fokus ke setiap aktivitas yang sedang dihadapi. Rencana, namanya rencana memang dapat berubah jika kondisi itu mengharuskan. Tapi perubahan kan menjadi lebih baik. Dibandingkan dengan tanpa rencana, bagaimana? Akan tidak fokus begitu ya. Saudara sekalian, kadangkala kita terbebani dengan suatu tugas tertentu, itu dapat menurunkan konsentrasi dan motivasi. Ada tugas yang belum selesai tapi kita terbebani. Nah, di sini ada tips yang bagus yang sangat manjur, yaitu hal itu dituntaskan saja sehingga tidak menjadi beban. Tuntaskan terlebih dahulu agar pikiran bebas dan tidak menggerogoti motivasi dan mengganggu konsentrasi. Nah, jika memang tidak dapat dirampungkan pada saat ini, sementara harus mengerjakan yang lain, ada cara yang efektif untuk melepaskan beban pikiran, ialah dengan merencanakan untuk menundanya. Rencanakan bahwa saya tunda ini gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa tuliskan tugas itu atau beban itu pada kalender misalkan, pada secari kertas, atau lalu kemudian secari kertas yang sudah ditulis itu tugas itu ditempel di tempat yang mudah nanti Anda melihatnya. Nah, cara sederhana ini membantu untuk fokus pada aktivitas yang sedang dihadapi pada saat ini. Nah, masalah lain saya kira ditujukan setelah ini. Nah, masalah lain kadang timbul ialah bahwa tugas yang besar tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Jadi untuk itu sarannya buatlah tahapan untuk merampungkannya, lalu kerjakan tahap demi tahap. Nah, misalnya Anda mendapatkan tugas untuk membuat makalah atau membuat presentasi. Nah, di sini jangan membayangkan selesainya makalah atau presentasi itu. Jangan itu yang dibayangkan. Kalau itu kan rasanya berat. Nah, tapi buatlah tahapannya. Misalkan untuk membuat makalah tadi, misalkan buat tahapan 1, mencari referensi. 2, setelah referensi terkumpul, baca referensi 1 demi 1 sambil membuat catatan di sini.
3. Membuat outline. 4. Menulis perbagian, ya. 5. Merangkum semua. 6. Finalisasi. Begitu. Nah, setelah dibuat tahapan-tahapan tadi, jadi prinsipnya tiap kali pikiran Anda tidak fokus ke materi yang besar gitu, tapi pada tahapan itu tadi. Ini biasanya membuat orang lebih termotivasi begitu. Nah, cara kedua ini sebenarnya luar biasa kalau Anda bisa laksanakan dengan baik, ya. Sekarang cara ketiga adalah mulai saja, ya. Ya, mulai saja, ya, simple, ya, sederhana, tapi mujarab untuk meningkatkan motivasi, ya. Jadi meskipun rasanya belum bersemangat, ya, jangan bilang belum mood gitu, ya. Mood itu apa? Belum ada suasana hati untuk itu, misalkan. Jangan malah mencari pelarian. Ya, singkatnya, jangan tunggu sampai motivasi kuat untuk memulai, tapi lakukan saja, ya. Jangan tunggu minat sudah tumbuh atau menyenangkan seperti motivasi intrinsik tadi, ya. Jangan tunggu itu, lakukan saja. Prinsipnya lakukan saja. Saran ini didasarkan pada hasil riset psikologi sebenarnya, bahwa aksi menumbuhkan motivasi. Lalu setelah motivasi tumbuh, akan dilaksanakan lebih banyak aksi, ya. Di sini coba saya kutip tulisan aslinya sebagai berikut. Some psychology research shows that action leads to motivation, which in turn leads to more action. Nah, jadi artinya beberapa penelitian psikologi menunjukkan bahwa aksi menimbulkan motivasi yang pada gilirannya mengarah ke lebih banyak aksi lagi begitu. Kita lihat apa yang terjadi kalau sebaliknya, ya. Di sini kita lihat, saya kutip juga dari tulisan aslinya, saya bacakan. Avoiding work can make you feel deflated, ya. Artinya menghindari pekerjaan dapat membuat Anda merasa merasa kempes, merasa gembos, merasa lesu, seperti itu. Ini menurut seorang counseling psychologist, ya, yang bernama Joy Contacco, ya, dari UCL Student Psychological Services, ya. UCL ini University College London, ya. Jadi saudara sekalian, semakin lama menunda atau menghindari, semakin berkembang perasaan negatif dalam diri kita. Jadi sekali lagi, mulai saja, meskipun lamban, kurang produktif, ini akan menimbulkan motivasi, dan ini pasti lebih baik daripada menghindari atau menunda pekerjaan itu. Ya, memang, ya, kadang ada problem, ya, ya. Misalkan tidak suka mata kuliah tertentu. Adalah wajar sebenarnya tidak suka satu atau dua mata kuliah dari puluhan yang harus diambil, ya. Jika mata kuliah itu wajib menurut kurikulum yang berlaku, ya ambil aja, harus diambil. Nah, untuk mengatasi hal ini ada saran, yaitu catatlah beberapa alasan mengapa Anda harus mengambil mata kuliah ini, ya. Secara rasional, secara sesuai dengan capaian pembelajaran kurikulum, ya. Mata kuliah itu penting, ya. Catat alasannya dan kemudian ikuti saja, ya. Lakukan aja aksi. Dengan Anda memperhatikan, motivasi akan mengikuti biasanya. Jadi saudara mungkin tidak menyukai mata kuliah tertentu atau tidak menyukai kegiatan akademik tertentu selama studi. Namun itu penting dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang, ya, yang disinggung tadi. Ya, ini motif eksternal yang perlu dijiwai, ya, seperti saya jelaskan tadi di depan. Motif eksternal yang perlu dijiwai sehingga menimbulkan semangat untuk melakukan hal-hal yang kurang diminati tersebut. Sering mahasiswa terlambat atau lama wisuda gara-gara satu mata kuliah, ya, misalkan ini pengalamannya udah puluhan tahun mengajar, dan itu bisa terjadi karena kenapa? Ya, dia mencoba menghindari seperti itu. Ya, itu cara ketiga. Kemudian sekarang cara keempat, hindari gangguan, ya. Di sini perlu belajar untuk menghindari gangguan.
Jadikan ini menjadi kebiasaan hidup ya, menjadi habit. Sejauh dalam kendali saudara, hindari gangguan yang dapat menurunkan semangat atau efektivitas belajar. Ya, contoh ialah media sosial di smartphone yang aktif di saat Anda belajar. Ya. Dan juga lingkungan ada kadang-kadang mengganggu, sedapat mungkin kalau bisa dihindari. Nah, bagaimana jika itu di luar kontrol, ya, di luar kendali? Ya, misalkan suasana ribut di tempat kos yang tidak bisa Anda kendalikan, dan tidak ada alternatif tempat belajar lebih baik, ya. Ya, di sini Anda harus berdamai dengan kondisi tersebut, ya. Belajarlah untuk mengabaikannya dan fokus ke tujuan saudara, ya. Tip efektif di sini, ya, disarankan jika memungkinkan, tentukanlah ruangan yang secara rutin digunakan sebagai tempat belajar, dan itu akan menumbuhkan motivasi dan kebiasaan belajar yang efektif di tempat itu. Tip lain yang terkait di sini ialah perhatikan apa yang paling sesuai bagi Anda. Ya. Ada yang lebih efektif jika kadang-kadang belajar di tempat lain, ya, itu membuatnya refreshing, ya, membuatnya pikirannya segar begitu. Ada pula yang suka belajar sambil mendengar musik, ya. Walaupun bagi banyak orang, ya, musik dapat mengganggu pada saat mempelajari materi yang sulit, materi yang membutuhkan konsentrasi, ya. Namun musik dapat membantu mengurangi kejenuhan, misalnya pada waktu mengerjakan materi yang tidak sulit, ya, materi atau pekerjaan yang tidak butuh konsentrasi, ya, yang dilakukan berulang-ulang misalkan, ya, itu bisa membantu, ya. Nah, itu cara keempat. Nah, cara kelima, dekati, ya, saya baca, dekati orang positif, ya. Jadi dengan siapa Anda berteman dekat dapat sangat menentukan pencapaian dalam studi, dapat sangat menentukan prestasi studi. Jika dekat dengan mahasiswa yang rajin belajar dan bertekad untuk sukses, maka Anda dapat lebih termotivasi untuk belajar. Sebaliknya bisa terjadi jika Anda berteman dengan orang yang kurang rajin, ya, tidak rajin, maka itu malah bisa mempengaruhi Anda. Bertemu dengan sesama mahasiswa yang punya tujuan dapat membangun jaringan dan dapat membantu untuk tetap termotivasi, ya. Mungkin Anda mahasiswa yang lebih efektif belajarnya jika bersama-sama teman dalam grup belajar, ya, maka upayakanlah membuat kelompok kecil mahasiswa yang memang mau belajar, ya. Orang positif itu tentunya termasuk dosen PA, ya, pembimbing akademik di kampusnya. Mungkin ada kakak kelas atau senior, ya, mahasiswa senior atau asisten dosen yang dapat membantu, ya. Kemukakan kesulitan Anda jika ada. Yang penting, maksud saya, jangan menutup diri, ya. Jangan mendiamkan saja masalah padahal sudah berlama-lama merasa berat, gitu, ya. Jadi dengan mengkomunikasikan kesulitan belajar itu dapat memberi kelegaan, ya. Apalagi ada saran-saran mereka, ya, dapat mengetahui sudut pandang dan tip orang lain, ya. Itu dapat sangat membantu Anda, ya. Ya, kita sudah membahas cara 1 sampai 5. Sekarang cara yang keenam, yaitu syukuri capaian. Syukurilah setiap capaian, ya, meskipun tidak luar biasa, ya. Perlu ada sense of achievement, ya, perasaan berhasil, gitu. Jangan malu berbagi berita positif itu kepada keluarga atau teman-teman tentang keberhasilan yang dicapai, ya, tapi jujur, ya, tidak dilebih-lebihkan. Jangan membohongi diri sendiri, ya, begitu. Jika belum berhasil, ya perlu upaya, gitu. Hanya saja keberhasilan tidak harus besar, ya. Yang kecil juga disyukuri karena sikap ini menumbuhkan motivasi, begitu. Di sini saya kutip menurut NAU, Kanada Online, ya. NAU ini ada National American University, ya. Katanya begini: celebrating and acknowledging your achievements creates positive energy and encourages
more internal motivation. Ya. Saya terjemahkan, dengan merayakan dan mengakui, ya, menyadari pencapaian, Anda menciptakan energi positif dan meningkatkan motivasi internal. Begitu. Dalam buku saya Kiat Belajar di Perguruan Tinggi itu pun sebenarnya sudah saya sebutkan, ya, bahwa ada hubungan positif antara motivasi dan prestasi atau achievement, bahwa prestasi yang dicapai, ya, juga kompetensi yang diperoleh itu meningkatkan motivasi. Itu motivasi intrinsik, ya, ada kesenangan begitu, ya, dan akan menimbulkan kesenangan untuk berupaya lebih seperti itu. So, jadi reward yourself, ya. Hargai capaian, ya. Syukuri setiap langkah positif yang telah dijalankan. Ya, itu cara keenam. Nah, sekarang last but not least, cara ketujuh, cara terakhir, yaitu jaga keseimbangan hidup, ya. Baik memang jika bersemangat dalam studi, tapi jangan berlebihan tentunya. Membuat keseimbangan merupakan disiplin yang membuahkan fleksibilitas, ya. Membuat seimbang antara belajar dan beristirahat, ya. Ya, di sini jangan dibalik, ya. Belajar dulu, lelah baru beristirahat, ya. Nah, di sini saya kutip juga tulisan aslinya, ya. Ini biar lebih meyakinkan seperti itu, ya. Saya bacakan, having a healthy balance will help you stay positive, motivated, and focused on your goals. Jadi keseimbangan yang sehat akan membantu Anda untuk tetap positif, tetap termotivasi, dan tetap fokus pada tujuan Anda. Yaitu kutipan dari NAU tadi. Nah, kutipan lain saya bacakan, taking strategic breaks can refresh your mind, restore motivation, and increase productivity. Jadi beristirahat pada saat yang tepat dapat menyegarkan pikiran, memulihkan motivasi, dan meningkatkan produktivitasnya. Jadi saran di sini, saran konkret. Jadi untuk setiap kali lebih kurang, ya, 90 menit bekerja, Anda perlu perlu beristirahat, ya. Itu menurut referensi ini, ya. Waktu istirahat ini dapat dipakai untuk, ya, sekedar berjalan, sekedar menggerakkan badan, atau mengambil camilan atau minuman seperti, yang penting ada jedanya, ada istirahatnya. Nah, keseimbangan ini juga di sini mencakup adanya waktu untuk berolahraga, ya, ya, perlu menjaga kebugaran, ya. Juga kehidupan sosial, ya. Ada keseimbangan kehidupan sosial dengan kegiatan akademik, ya. Kampus itu bukan hanya tempat belajar, tapi juga dunia sosial, ya. Nah, kita sampai ke bagian penutup, saudara sekalian. Itulah tadi 7 cara efektif untuk meningkatkan motivasi, untuk membangun motivasi, ya. Kita ulang ke 7 cara tadi, yaitu ingat tujuan, buat rencana konkret, mulai saja, ya. Hindari gangguan, dekati orang positif, syukuri capaian, ya, dan jaga keseimbangan hidup. Ya, masih ada saya kira. Ini saya kemukakan berulang-ulang, ya, karena penting sekali. Kembangkan kebiasaan untuk belajar secara rutin, ya. Itu dibiasakan sehingga kemudian menjadi terbiasa. Sebab sekali lagi, kegiatan yang dilakukan secara berulang akan menjadi kebiasaan atau habit. Habit ini kemudian menjadi bagian dari karakter kita. Ini sudah saya bahas juga di video pertama dan kedua dulu. Saudara sekalian, catatan akhir di sini saya kira perlu juga, yaitu disarankan agar saudara menjaga motivasi dari rongrongan pikiran dan perasaan negatif, ya. Seperti ini sering juga saya lihat,
menyalahkan diri sendiri, mempertanyakan kemampuan diri sendiri, padahal dia sudah duduk di bangku perguruan tinggi. Sadarilah bahwa memang ada resistensi bagi motivasi untuk tumbuh, ya, yang perlu diatasi dengan cara-cara tadi. Ya. Kemudian belajar merupakan perjuangan. Ya. Nah, perjuangan ini memerlukan upaya, ya, membutuhkan pengorbanan. Selanjutnya ini referensi, ya, yang saya baca, yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Ya, terakhir, ya, baiklah saudara sekalian, terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Ya. Jika dirasakan video ini bermanfaat, ya, saya minta saudara klik subscribe, like and comment, lalu share. Ya. Jadi sekarang ini adalah era sharing, ya, era berbagi. Terima kasih. Sampai bertemu pada video selanjutnya.